Satu contoh, ada tokoh dari Jerman namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Dulu Tuhan mati. Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau anak kita dimasakkan sifat 20 ya, insya Allah tak sibuk dia mencari ayat di 30 juz, tak perlu dia mencari hadis di Sahih Bukhari 7275, karena sudah disusun ulama secara sistematis. Cukup dia sebut satu dari sifat 20, terbantahlah Nietzsche yang mengatakan Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan mati. Wujud, qidam, baqa. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau dia pernah berawal, berarti dia bukan Tuhan. Maka Isa bukan Tuhan. Kenapa Isa bukan Tuhan? Karena dia berawal, karena dia dilahirkan. Isa adalah Tuhan. Kalau Isa Tuhan, Isa itu kan punya omak. Nama omaknya Maryam. Jadi waktu omaknya meninggal, inya mencabut nyawa omaknya. Anak durhaka lah ya. Logika. Apalah ta'qilun? Jadi anak-anak kita ini mesti kita ajarkan berlogika itu. Akal ini tidak jahat. Yang jahat itu adalah ketika akal dibelokkan, tidak sesuai. Maka berapa banyak orang-orang yang akalnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aliran ini disebut dengan tajsim. Kenapa? Memfisikkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bisa ditunjuk di atas. Allah kalau bisa ditunjuk di atas, sementara bumi ini bulat. Jadi kebetulan kita bagian atas. Jadi bagaimana dengan orang yang tinggal di bumi bagian bawah? Berarti menunjuk ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun sepertiga malam. Ditanyakan kepada orang tajsim yang menyamakan Allah dengan makhluk, kata dia Allah duduk di atas aras. Jadi kalau Allah duduk di atas aras, turun sepertiga malam. Ini dia turun sepertiga malam. Berarti waktunya turun aras itu kosong. Turunnya di Jepang, habis itu turun di Papua Timur kok. Habis itu turun di Kalimantan, habis itu turun di Sumatera, habis itu turun. Ketika ditanyakan begitu, videonya ada ambo simpan, nanti ambo share. Tuhan, ya. Tuhan di atas, ya. Sepertiga malamnya turun, ya. Kalau gitu naik turun lah ya. Itu Tuhan apa teh celup? Ketika ditanya tentang itu, Tuhan duduk di atas aras, ya. Lalu kemudian sepertiga malamnya turun ke bawah, ya. Macam mana Tuhan naik turun? Apa jawabnya? Jangan pikirkan itu, karena akalmu tak mampu. Itulah tafwid. Itu tafwid. Tapi tafwidnya setengah takwil. Jadi sebenarnya mereka mentafwid juga, tapi malu-malu mau mengatakan tafwid. Kalau tidak tafwid, tidak takwil, maka akan terjerumus kepada tajsim. Wal'iyadzubillah. Datanglah Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, menyusun kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Dia katakan ulama-ulama yang berakidah Asy'ari, tidak ada orang yang paham Sahih Al-Bukhari kalau tidak membaca kitab Fathul Bari, kalau tidak membaca bantahan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hadiyus Sari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Sahih Muslim? Imam Nawawi menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, tafsirnya besar Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'zur, akidahnya Asy'ari. Jadi kalau ada orang membid'ahkan Asy'ari, memfasikkan Asy'ari, berarti dia sudah menghilangkan ilmu-ilmu keislaman. Macam mana dia membaca Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Bagaimana dia membaca Arba'in Nawawi? Bagaimana dia membaca Riyadhus Shalihin? Aneh bin ajaib. Ada orang menyerang Asy'ari, tapi waktu mengajar hadis yang dibaca adalah kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawinya Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti pun Asy'ari.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih ada lagi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Inyak Jaho, Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, alumni dari Makkah, dari Masjidil Haram, pulang ke Nusantara, balik ke Sumatera, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka pun membuat, itulah yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dalam bidang akidahnya Asy'ari, dalam fikihnya Syafi'i, dalam tasawufnya Sunni, dalam tarekatnya Naqsyabandi. Pakam-pakam itu mesti dipegang. Ini kalau tidak nanti orang ragu. Saking banyaknya orang gila, makonan waras lamo-lamo ragu tentang kewarasannya. Itu yang terjadi sekarang. Kau cerita kau true story, kisah nyata. Ada kawan ambo nyopoi ke rumah sakit jiwa kilometer seboleh. Masuk ke situ sampai di pintu, basuo sama Wang Gilo. Kata Wang Gilo itu bertanya, bapak sudah lama gila? Ambo kau waras, Wang Gilo. Masuk ke dalam, sampai ke lapangan bola, kumpul sodo Wang Gilo kau tepuk tangan. Orang gila, orang gila. Ambo kau waras, kalian yang gilo. Sampai ke dalam dokek kantor kawannya, besuah Wang Gilo. Dia tanya, bapak sudah lama di sini? Lama-lama kolonya di situ, lama-lama di sikoko ambonan ragu siapa nang gilo kau subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa kucing pagi-pagi, lari pagi bawa kucing, datang uang pertama bertanya, bagus anjingnya ya, iko kucing ketawa. Nggak lama sesudah itu bersuah uang, bagus anjingnya ya, iko kucing ketawa. Sesudah itu jumpa uang ramai, sodo uangnya bi, ini anjingnya beli di mana? Lama-lama awak ragu, kau awak bawa kau kucing apa anjing? Begitulah sekarang. Kalau sudah ramai mengatakan, kau sosek, jangan kau ceramah Abdul Somad kau bongak, Abdul Somad kau sosek, Abdul Somad kau bodoh, Abdul Somad kau pelaku bid'ah, Abdul Somad kau syirik deknya bertawasul, Abdul Somad kau kafir deknya mentakwil ayat. Lama-lama uang pun ragu. Maka tadi ambo tiba ke sikon ndak pakai sorban, ambo pakai kemeja saja. Ambo sangko tadi hanya pertemuan antara santri wali santri dan ambo. Ndak ambo terbayang akan ada tablik akbar godang. Ambo sangko tuan-tuan lah terpengaruh dengan mujassimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah benteng-benteng itu masih ada lah. Masih ada Buya Muhammad Abdi, masih ada Dr. Zulkifli. Insyaallah Allah panjangkan umur guru-guru awak iko untuk membimbing awak selalu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, fikih bermazhab, dan sampai anak cucu awak tetaplah dalam pegangan ini insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lembaga pendidikan agama Islam ini yang paling bertuah rasanya saat ini Haji Samsir. Berapa banyak orang punya tanah, kalau meninggal dunia tanahnya akan dibagi-bagi kepada anak, menantu, cucu, istri, kawan, sahabat, tetangga, dijual belikan. Tapi Haji Samsir, tanah ini menjadi lembaga pendidikan. Tadi yang mau tanya, itu apa? Itu asrama Ustaz. Itu apa? Itu kelas Ustaz. Itu apa? Itu lapangan berkuda Ustaz. Di belakang ambo tengok ada tompek cantik bentuk rumah, ambo tanya, itu apa? Itu rumah kuda Pak Ustaz. Beruntung bertuah. Amal jariah mengalir. Kalau kita tidak penghafal Quran, kita tidak ulama, kita tidak buya, kita tidak ustad, tapi ingin dapat amal mengalir seperti ulama, gue lah sekolah. Gue sekolah. Datang kemari studi banding. Bagaimana cara membuat sekolah? Bagaimana dapat guru penghafal Quran? Minta dengan Ustadz Samiun. Tidak cukup. Sekolah sudah banyak Ustadz. Sekolah banyak, tapi anak sekolah lebih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu tak percaya, datang ke Diknas, tanya Diknas berapa usia anak SMP dan SMA, berapa yang tertampung di pondok pesantren. Pesantren Naga Beralih, pesantren Islamic Center, pesantren Darun Nahdhah, tidak banyak yang bisa menampung. Yang banyak adalah masuk ke sekolah umum, masuk jam 8, pulang jam 1, pulang jam 2, pulang sore, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi tidak belajar agama Islam.
Semua pelajaran agama Islam disatukan jadi pelajaran satu mata pelajaran. Namanya pendidikan agama Islam. PAI. Maka jangan heran banyak anak-anak kita tak paham Islam. Kenapa? Sebabnya lah PAI lah. Tak ada lagi dalam kepalanya agama Islam ini. Nauzubillah. Nanti setelah dia bekerja ada usia kemapanan. Tamat kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya istri, punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Umur 30, 35, 40 ada kerinduan kepada agama. Rindu ingin mencari agama. Dulu tidak dididik di pesantren, bingung. Maka banyak perusahaan-perusahaan di Riau ikut aliran-aliran macam-macam ini. Kenapa? Karena tidak punya pegangan. Kalau dia punya pegangan, insya Allah kuat. Nyasar-nyasar dikit, tahu dia jalan balik. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang maka anak-anak kita ini kita masukkan ke lembaga pendidikan Islam ini, supaya saat kita mati menghadap Allah, tahu dia untuk bangun malam mendoakan Rabbighfirli wali walidayya. Tahu dia mengumpulkan jiran tetangga, dikasih makan sedekah, bertahlil, bertahmid, bertakbir, baca Yasin. Dari mana tadi? Baca Yasin. Baca Yasin tu orang mati itu bid'ah. Baca Yasin tu orang mati itu dolalah. Baca Yasin tu orang mati itu masuk neraka. Pertama, nyo melawan. Nenek moyang kami melakukan itu. Dua-dua, kedua kali nyo mulai ragu. Lama-lama inyo lo membid'ahkan orang. Kalau tidak kita bekali. Wa qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana. Kalau mereka menghatamkan sekhatam Quran 30 juz kullahu, 30 juz, dihadiahkannya pahalanya kepada almarhum almarhumah, kana hasanan, maka perbuatan itu baik. Di mana ada kalimat iko Ustaz? Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, diriwayatkan Imam An-Nawawi meninggal tahun 676. Muhyiddin Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Apa kata beliau? Kalau dikhatamkan sekhatam 30 juz kana hasanan. Itulah dalil kita membacakan Quran 30 juz. Dek tak tolok 30 juz, itulah membaca hatinya Quran Yasin. Membaca Yasin pun tak tolok, itulah jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran tak tolok, mati je lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya. Tapi saya cuma ingin menyampaikan, kalau kita berbeda, jangan menyalahkan amalan orang yang sudah ribuan tahun mengamalkan ini. Karena yang datang dulu ke jazirah ini, ke negeri ini, bukan orang jahil. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah ulama yang berdakwah. Sehingga yang mereka sampaikan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi anak-anak ini kita ajarkan supaya jangan sampai nanti ada seorang jamaah dimasukkannya anaknya sekolah menghafal Quran. Saya tanya, kenapa bapak masukkan ke situ? Ngambil Qurannya aja bu ya, ngambil Qurannya aja nih. Qurannya bagus. Saya bilang Qurannya bagus, tapi penafsiran Qurannya nanti bapak tak tahan. Enggak Pak Ustaz. Hari berganti, musim berubah, tak lama sudah itu datang deh. Saya tarik anak saya balik Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang. Waktu makan di rumah pas libur, anak saya ini cerita. Apa kata dia? NU sesat, Muhammadiyah sesat, Perti sesat, Abdul Somad sesat. Lama-lama saya berpikir Ustaz, kalau anak saya ini hafal Quran, semua orang disesatkannya, yang betul cuman guru dia dan sekolah dia saja. Untuk apa dia hafal Quran? Jadi saya tarik anak saya Pak Ustaz. Saya pun heran. Ada orang mengajarkan anak bapak begitu. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Perti sesat, Jamaah Tabligh sesat, Abdul Somad. Ada Pak Ustaz. Saya bingung siapa yang mengajarkan ini. Tak lama sesudah itu itulah keluar video. Muhammadiyah dolalah, NU firqah dolah, Tabligh tabaliyah, Abdul Somad bodoh. Ada aja namanya baik kamu. Ustaz laporlah ke polisi. Ini pencemaran nama baik. Siapa namanya baik? Iko orang yang buat tengok. Iko sosek kau ketemu. Iko bukan ulama kau. Iko center kelas kau ketemu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ini hari berganti, zaman berubah, makin canggih. Kalau dulu orang hanya mengajar di satu tempat, belum tentu sampai ceramahnya tempat lain. Tapi hari ini, apa yang ambo sampaikan kini kok akan dikomen-komen orang. Tapi ambo tidak pernah peduli. Siapapun yang mengomen silakan. Artinya kalau nya komen, berarti kan menonton. Nah, berartilah sampai pesan itu insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya disuruh menyampaikan. Innama anta munzir, engkau menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa menguasai mereka. Apalagi Abdul Somad, kamu tidak punya kekuasaan apa-apa. Jadi ada jamaah kau kadang bertanya, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah suaranya menggelegar? Kata ambo, suara ambo tidak menggelegar, cuma sound sistemnya aja mantap. Di Al-Karim kau Masya Allah luar biasa. Bukan cuma anak-anak awak diajarkan berjilbab, sound system pun berjilbab. Kurang Islamnya pula itu. Jadi kalau ada di antara bapak ibu nan ragu juga dengan Al-Karim kok, anak ambo Pak Ustadz di Al-Karim tidak dapat apal Quran. Insya Allah Qurannya tidak dapat, kudonya dapat. Dapatnya berkudo insya Allah. Kan tidak semuanya jadi penghafal Quran, tidak semuanya jadi ustadz. Mungkin ini Qurannya sekitar juz 30, juz 29, juz 1, juz 2 buka pangkal, tapi dia udah dapat berkudo, badannya sehat, mungkin dia jadi atlet. Jadi ambo pun tidak memaksakan. Santri-santri yang sudah kita suruh menghafal Quran tak dapat menghafal Quran, mungkin bidang dia yang lain. Menolong agama ini tidak selamanya dengan ilmu, tapi dengan kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan ulama, dia raja, dia panglima perang, tapi dialah yang membebaskan Palestina. Jangan lupa, Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya Asy'ari dan fikihnya adalah Syafi'i. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, la tufta'annal Konstantiniyah, Konstantinopel akan dibebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, dan pasukannya pasukan terbaik. Siapa yang membebaskan Konstantinopel, berubah namanya menjadi Istanbul, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Jangan lupa, Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidi dan fikihnya adalah Hanafi. Jadi kalau ada yang menyesatkan Asy'ari dengan Maturidi, contoh sudah jelas. Yang membebaskan Palestina, mazhabnya Asy'ari. Yang membebaskan Konstantinopel, mazhabnya adalah Maturidi. Mujassimah, apa yang sudah dibebaskannya? 100 tahun berkuasa, dari 1924, sekarang sudah 1923, tahun depan 100 tahun. Bisa dia membebaskan Palestina? Mana yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah ini tidak hanya dengan ilmu, tapi juga dengan kekuasaan. Ambo gagah bagak kau kan di atas mimbar, kalau mikrofon kau mati kan hilang. Berceramah berapi-api, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Judi haram, perbuatan setan. Khamar haram. Waktu tablik akbar, kalau dari tempat tablik akbar belum sampai 1 kilometer, uang berdagang khamar di pinggir jalan. Tak tolong ambo menyebutkan haram di mukoinya. Kalau datang ambo turun situ, assalam Ustaz, tablik akbar tidak disiko. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menolong agama Allah, melarang orang jual khamar di pinggir jalan, itu bisa dilakukan oleh anggota legislatif dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Bapak Kapolres tak bisa melarang kalau tak ada payung hukumnya. Tapi kalau ada payung hukumnya, Kapolres, Kapolda, Kapolsek dengan pistolnya bisa dia pakai. Jangan jual khamar, jangan kalian berjudi, jangan kalian LGBT. Mumpung pistol itu masih ada, masih pakai peluru, pakailah untuk menolong agama Allah. Jangan nanti udah pensiun, pistol bosi tidak ada, tinggal pistol air. Barulah datang pengajian, jumpa sama Ustaz Somad. Apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Balik ke rumah zikir aja lah Pak, menunggu malaikat maut tiba. Jadi nama membuat ambo semangat itu adalah ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil, ada Pak anggota dewan. Mereka menolong agama Allah
dengan jabatan yang dititipkan Allah di ujung jari mereka, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan Ustaz Somad dengan tablik akbar itu? Ambo tidak ingin apa-apa. Ambo cuma ingin kalau ambo mati dapat amal jariah. Mungkin pahala ceramah ambo kau udah hilang, dah ada oleh pahala kau, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi insyaallah masih ada ibu-ibu yang baik hati mendoakan ambo tengah malam. Ya Allah, gomokkan buya atus kete. Ya Allah, matikannya husnul khatimah. Kau anak-anak eko insyaallah kalau jadi anak soleh, ambo menumpang tuah di Al-Karim eko. Kenapa? Walaupun ambo tidak majau di siko 24 jam, walaupun ambo tidak mengontrol santrinya dari lolok sampai bangun, tapi insyaallah Al-Karim bermurah hati. Dan Allah mencatatkan ambo pernah beramal jariah di Al-Karim. Awak kau masuk surga ndak suang-suang. Awak kau berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara. Zumara berjamaah. Jamaah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jamaah Al-Karim. Jamaah. Awak datang berjamaah. Maka berkumpul dengan jamaah. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Al-ghanam al-qasiyah, kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pisahkan diri dari jamaah. Anak-anak yang sudah dididik di sini menghafal Quran, baca Quran, bercelana panjang, berbaju panjang, berbaju kurung, menutup aurat. Jangan pulang ke rumah ditengoknya amaknya pakai baju you can see. You kamu kan bisa si menengok. Kamu bisa menengok ke tiap ama ambo. Jangan sampai Al-Karim membangun istana pasir di tepi pantai. Istana pasir di tepi pantai cantik indah. Ada masjidnya, ada lapangan kudanya. Tapi begitu datang ombak habis hilang. Anak-anak di sini diajarkan sholat berjamaah di masjid. Anak-anak di sini diajarkan membaca Quran pagi, petang, siang, malam. Tapi begitu dia pulang ke rumah, dia tengok orang tuanya menyimpan Quran di dalam kotak kaca, lemari kaca, terkunci, tak pernah dibuka sejak akad nikah tahun 80. Bagaimana anak kita ke depan? Anak-anak tak bisa main suruh bapak, solat, solat, solat. Dia bertanya, apa kau tidak solat? Apalah dewasa? Tak bisa. Anak-anak ekor tidak condong memandikan bau, tapi nya condong memandikan kudo. Kalau memandikan ciga itu dikek pakai tali, dilopehnya dalam kolam. Tapi kalau memandikan kudo, awak ikut sama-sama basah dengan kudo. Bahkan mungkin kudo awak basah, kudo itu tidak basah. Itu maka kita mesti mengajak, membawa anak-anak kita ini. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, insya Allah daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, kau bisa dipotong untuk iklan Instagram beko. Bagi yang hamba bayi tahu ndak jual, ambola lopeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ditanya nanti di hadapan Allah, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudah mereka lakukan hai Abdul Somad? Ambo ndak tahu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari jam 10 tadi ambo sampaikan, kinilah jam seboleh. Dari dulu sampai kini ceramah ambo samo 600 ml. Walaupun ada tambahan-tambahan sekete, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua, menyelamatkan anak-anak kita. Al-Karim menjadi salah satu benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi benteng kita di Provinsi Riau. Guru-guru kita, buya-buya kita dipanjangkan umurnya. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap, masyaallah tabarakallah. Ini ada kotak infak bagi panitia, bawakan kotak infak nih. Nah, jalankan. Nah, jangan cuma di atas, jangan cuma di bawah, di atas kok, sebab ikan-ikan nanggodang banyak di siko. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumbo-lumbo. Nah, kalau di bawah kok nampaknya ikan pantau aja kok. Jangan sepele bu ya. Ikan pantau pun kalau 3 kontainer, nah, insya Allah itu untuk pembangunan masjid. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh.
Kalau ndak bisa membangun masjid, sodonya A1 2 3 sak semen. Itu kalau mau tengok lubangnya itu agak godang, jadi mano ndak membawa piti bisa memasukkan cincin, golang, rantai, golang kaki, bisa masuk. Masuk kan? Untuk apa dipegang banyak-banyak? Ada cincin, ada golang, ada rantai, ada subang, ada anting gigi omeh. Mati, diambil dia apa kok? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita. Piti nan dicari disimpan, dibolehkan ke makanan busuk, wa malabista fa'ablaita, dibolehkan ke pakaian lapuk, boleh makanan busuk, boleh pakaian lapuk, wa mata sadaqta, dan awak bangunkan ke masjid, itulah yang akan menjadi bekal awak sampai hari kiamat insyaallah. Iko bukan membangun masjid dari nol, masjidnya lah hampir selesai. Apa yang awak buat itu ibarat menulis bismillah tinggal titik banyak aja deh. Tulisannya dah ancak lah bismillahirrahmanirrahim, tapi ada nang kuang. Allah ada titik banyak lagi. Jadi awak dicobik uang. Oh, itu tablik akbar potang tu Ustaz Abdul Somad meresmikan. Padahalnya membuat titik banyak aja. Bangunannya lah hampir selesai. Mudah-mudahan infak sedekah awak iko dijadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Uang-uang Bangkinang, uang-uang Kabupaten Kampar, nan motornya elok, nan rumahnya godang tinggal. Rumah godang tinggal, motor godang tinggal, bini godang tinggal. Nan awak bawa mati, itulah ada ₹1, ₹2 yang awak masukkan ke kota akan dibolehkan ke semen, kerikil, atap. Itulah anak-anak pagi potang siang malam mengaji baca Quran, mengalir pahala. Hadiahkan untuk almarhum almarhumah. Kau 1.000 untuk almarhum almarhumah. Agak-agaknya kau praduga ambo. Itu mako dibuat tenda kau warna merah, karpet kau merah supaya awak bersedekah pakai duit warna merah. Jangan pula nang karpet hijau kau warna hijau 20.000. Jangan sampai pati murah kau lu. Pati murah kau kan perjuangan. Pati murah kau perjuangan 1.000. Awak kalau merdeka. Kalau merdeka itu Soekarno Hatta 1.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya uang Bangkinang ndak ada menyumbang masuk ke kotak sebab uang kau lah digitalnya langsung transfer banking. Perlu dituliskan lah tulis godang-godang transfer banking, ditulislah transfer banking meniti air matun. Awak sangkonya haru tekonang almarhum ayah almarhumah mak ditanya apa ibu menangi, upunya salah ketik. Nian hati tadi 1.000 terketik lo 0-6 menangi. Kalau ada bapak ibu tabungannya 1 juta, amin. Dari bunyi aminnya condong tak yakin pula. Kalau ada 1.000 tekimnya salah ketik, tekimnya 1.000, ada pitinya 1 juta, dikirimnya 1 juta, dek salah ketik. Nan tinggal di bank tu kan 99 juta, matinya beko malam. Nan 1 juta, itulah nan bawa mati. Nan 99 tu dipakai deh apa eko? Ndak untuk bini ndak. Suuzon ibu. Dipakainya untuk modal usaha bisnis. Sesudah itu baunya bini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yatsma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ketiga. Yang pertama maluhu, hartanya. Iko motor-motor nan elok-elok na mahal-mahal kok ikut mengiring, tapi cuma sampai pelataran parkir. Lah mau hidup lah banyak ambo hadir baca talqin, belum pernah ada uang riau motornya ikut ke dalam. Yang kedua ahluhu, keluarga, anak cucu menantu ikut. Tapi cuma sampai berdoa topi kubu, sesudah itunya balik. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung ya. Boleh hamba bertanya? Boleh. Kalau apa kau meninggal, ibu mau ndak ikut? Lah boleh. Ndak ikut uang lo pak. Maka kalau ada masukkan semua dompet semua kartu. Jangan tinggalkan ke uang kau. Wa ahluhu. Yang ketiga, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Wa amaluhu. Amal kau ada 3. Amal yang pertama amal badan, toga, ruku, sujud, ponek, tawaf, sa'i, jihad, amal badan. Yang kedua amal harta. Nandak tolong amal badan, amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah.
Nang ketiga amal hati, ridho, tawakal, zikir, qanaah. Cuma kadang jamaah aku kalau dicobi, amal ada 3, amal badan, amal harta, amal hati. Kami amal hati aja lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sampaikan niko untuk awak bersama, mudah-mudahan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis, maka awak sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kau makbul bukan de aboh. Banyak buya-buya guru-guru awak, kamu dibisikkan tadi supaya ustaz membaca doa. Mungkin doa kau makbul ada buya yang mengaminkan, ada bapak ibu yang mengaminkan. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Nambah doa dengan mengamilkan pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma